Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Harif gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan From Zero to Hero. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, setiap orang memiliki masa lalu, ada yang pernah gagal, terjatuh, bahkan melakukan banyak kesalahan. Namun Islam selalu membuka pintu harapan bagi siapapun yang ingin berubah menjadi lebih baik. Perjalanan dari zero to hero bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang keberanian untuk terus memperbaiki diri. Lalu bagaimana Islam memandang proses hijrah dan perubahan hidup seseorang? Ini yang akan kita bahas dalam tema kali ini terkait dengan From Zero to Hero, yang akan langsung dijawab dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, semoga kita selalu jadi hamba Allah yang dirahmati, dibimbing dalam hidayah dan istiqamah dalam jalan yang diajarkan oleh Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang From Zero to Hero. Dari sesuatu yang tidak dianggap menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa. Islam ini datang pertama kali, sabda Rasulullah, bada'al islamu ghoriban. Islam itu pertama kali datang ghoriban, ghorib itu aneh, nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang anggap sama sekali, bahkan dianggapnya agama yang tidak logis, tidak masuk akal. Saat itu orang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ya diwujudkan dengan sesuatu, tapi dalam Islam kok Tuhan tidak berwujud, menyembah sesuatu yang tidak terwujud. Kemudian diajak untuk mempercayai sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Makanya saat Islam datang, bada'al islamu ghoriban. Islam pertama kali datang ya dianggap aneh, bahkan ya tidak dianggap sama sekali, alias zero, kosong. Tetapi apa yang terjadi dengan perjuangan Rasulullah yang dilanjutkan para sahabat, para tabi'in sampai sekarang, mungkin Islam ini adalah salah satu agama yang terbesar yang dianut oleh hampir sekian persen dari penduduk di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah yatim, 2 bulan dalam kandungan sang ayah sudah wafat, kemudian beliau umur 6 tahun, sang ibu juga wafat, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian pindah ketika Abdul Muttalib wafat, dilanjutkan oleh pamannya dalam pengasuhan yaitu Abu Thalib. Tidak dianggap sama sekali, seorang anak yang terlahir dalam keadaan miskin, tidak mengenyam pendidikan, bahkan sosok yang bernama Muhammad itu kan ummi bukan ummi ibu ya, ummi dalam artian tidak dikaruniai kepandaian untuk membaca dan menulis. Lah kok tiba-tiba di usia ke-40 diangkat sebagai seorang rasul. Maka ketika sosok Muhammad ini menjadi rasul, para tokoh kafir Quraisy saat itu tidak ada satupun yang percaya. Karena mereka dalam anggapan mereka sudah percaya, tahu bahwa akan ada nabi penutup akhir zaman. Tapi harapan mereka itu nabi akhir zaman itu terlahir dari sosok bangsawan,
dari suku terkenal, dari orang ternama dan lain sebagainya. Tapi ternyata justru malah dari orang yang berlatar belakang seperti itu. Maka Rasulullah saat itu dianggapnya zero, nggak ada apa-apa. Tetapi dengan perjuangan yang luar biasa, Rasulullah akhirnya menjadi seorang yang pahlawan luar biasa yang menyatukan atau menundukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah, yang mengajarkan ajaran agama yang menumpas atau menghilangkan budaya jahiliyah yang sangat-sangat sadis saat itu. Gimana tidak sadis budaya jahiliyah? Ketika mereka berjudi, harta mereka habis, istri pun dipertaruhkan. Budaya mereka bangga dengan anak laki-laki, ketika terlahir ke anak perempuan langsung dibunuh. Bahkan sampai sudah dipersiapkan lubang untuk mengubur secara hidup-hidup. Tetapi dengan perjuangan Rasulullah SAW yang dalam jangka waktu yang sangat singkat, hanya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, bisa mengubah budaya-budaya yang jauh dari peradaban menjadi bangsa Arab yang beradab yang sampai sekarang. Dan sampai menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia. Dan perjuangan Rasulullah from zero to hero itu ya tidak mudah, Mas Arif. Ya sampai beliau terusir dari kampung halamannya, sampai ada beberapa perangan yang terjadi, sampai beliau sebelum hijrah ke Madinah, beliau sempat hijrah ke Taif yang mendapatkan sambitan, bukan sambutan, sampai akhirnya memutuskan untuk pindah haluan, hijrah ke Yasrib namanya, yang sekarang menjadi Madinah. Nah, kemudian setelah Rasulullah juga dialami oleh para sahabat from zero to hero. Misalnya seperti Khalifah Umar Ibnul Khattab yang dari muda menentang ajaran Islam luar biasa. Bahkan sampai-sampai orang-orang awal-awal disebarkannya Islam itu takut masuk Islam. Salah satu yang ditakuti ya Umar bin Khattab ini. Maka dalam doanya Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, tinggikan derajat Islam ini dengan masuknya salah satu dua orang. Masuk Islamnya salah satu dua orang. Salah satunya yang disebut didoakan adalah Umar Ibnul Khattab. Kemudian Umar bin Khattab setelah masuk Islam, arah dakwahnya pun berubah luar biasa. Yang dulunya Rasulullah berdakwahnya dari pintu ke pintu, face to face, door to door, akhirnya dirubah. Metode dakwahnya berubah dengan terus langsung terang-terangan. Dengan usulan sahabat Umar bin Khattab saat itu, ya Rasul, kalau memang itu suatu kebenaran, kenapa kita harus takut bersembunyi? Kita harus publikasikan ajaran ini, karena ini adalah ajaran kebenaran. Sampai puncaknya ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Zero yang dulu memusuhi Islam, hero-nya menjadi pembela Islam sampai dia menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Kemudian ada kisah yang tidak kalah tragis, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Dari seorang yang budak dari kulit hitam berbangsa Habasyah, yang budak itu manusia tapi tidak diperlakukan layaknya manusia. Wong budak itu dibeli hanya untuk disuruh bekerja, tidak ada gaji, hanya dikasih makan. Kemudian kalau sang pemilik ini kok sudah bosan bisa dijual, berarti manusia tapi tidak diperlakukan kayak manusia. Tetapi perjuangan Bilal juga luar biasa, sampai ketika dia menyatakan Islam, disiksa dengan ditelanjangi oleh tuannya namanya Umayyah bin Khalaf, dengan ditelanjangin, diikat, kemudian ditindih pakai batu. Tapi istiqomah perjuangannya tetap mengucap ahad, ahad, ahad dalam bahasa qul huwallahu ahad itu. Sampai akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya karena beliau punya kelebihan suara bagus sampai sekarang. Dan saat itu kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi muadzin, orang yang mengumandangkan kalimat azan, namanya abadi sampai sekarang. Setiap ada orang yang selalu mengumandangkan kalimat azan, kalimat seruan untuk sholat, disebutnya Bilal. Padahal ini nama orang, tapi inilah from zero to hero. Kemudian ada kisah dari para tabi'in atau para ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang metode atau madhaj pemikiran beliau, metode beragama banyak dipakai hampir lebih dari separuh umat Islam di muka bumi ini. Imam Syafi'i itu terlahir yatim,
dalam keadaan miskin, sehingga untuk pendidikannya oleh ibunya dititipkan ke sana kemari untuk mendapatkan pendidikan. Perjuangan Imam Asy-Syafi'i sampai beliau di usia 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, usia 9 tahun sampai 10 tahun sudah bisa menghafal kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik, kemudian akhirnya beliau menjadi imam madhab. Orang yang meletakkan batu pertama metode berpikir atau metode mengambil dalil dari Quran dan hadis yang banyak diikuti oleh umat Islam hampir di separuh penduduk dunia di umat Islam ini. Ini adalah perjuangan from zero to hero. Ini contoh-contoh dari sisi keagamaan. Sementara contoh tokoh-tokoh nasional yang ada di kita begitu banyak, Mas Arif. Sekarang begitu mudah kita akses, kita baca biografi mulai dari tokoh A, B, C, mulai dari pra kemerdekaan sampai masa kemerdekaan sampai sekarang. Lah, kenapa kita harus belajar dari para pendahulu kita? Karena memang Quran itu kita diperintahkan untuk belajar, karena sebagian isi dari Al-Quran itu juga sejarah, dan dari sejarah orang-orang terdahulu yang berawal dari zero sampai ke hero, berawal dari yang tidak dianggap apa-apa, dianggap tidak sama sekali tidak dianggap, sampai menjadi pahlawan, orang yang berpengaruh di sekitar bahkan di seluruh dunia. Ini yang disampaikan dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dari kisah-kisah yang ada itu, wahai orang-orang yang berakal. Artinya kita jangan sampai pesimis. Kita yang terlahir dalam keadaan mohon maaf, umpama dari sekian pemirsa Sinpo TV, terlahir dari keluarga yang penuh dengan keterbatasan, tapi tidak menutup kemungkinan dengan perjuangan, insya Allah akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Kalau kita seorang Muslim, berkacalah pada Rasulullah. Kalau kita orang Indonesia, dan kebetulan memang kita banyak presiden Indonesia, ke-7 presiden Indonesia sampai 8 sekarang, itu yang from zero to hero. Banyak para menteri, banyak pejabat, para intelektual, akademisi yang dulunya berawal dari yang tidak dianggap sama sekali, tapi karena dengan ikhtiar yang luar biasa sampai menjadi orang yang berpengaruh. Ini kan tema dari kita, from zero to hero. Dan insya Allah akan kita lanjut kembali di segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan from zero to hero usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan from zero to hero. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan tokoh-tokoh Islam yang sebelumnya bukan siapa-siapa, namun berkat kegigihan, kesabaran, dan sikap-sikap yang begitu luar biasa akhirnya bisa menjadi tokoh yang kita teladani sampai hari ini. Pak Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, semoga kita selalu istiqomah. Benang merah yang bisa kita ambil dari tema kita from zero to hero ini, yang pertama bahwa setiap kita pernah berada di titik nol. Entah kegagalan dalam akademik, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam berkarir, atau bahkan ada orang yang berada di titik nol, kegagalan dalam membangun keluarga. Tetapi titik nol itu bukan berarti kita harus selesai menyerah dengan keadaan. Kita harus segera move on untuk membangun, segera bangkit dari titik itu untuk menuju prestasi yang kita harapkan. Banyak orang yang memulai titik nol itu bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Kadang ada orang yang dari mudanya karena privilege dari orang tuanya, ia mendapatkan kemudahan, begitu orang tuanya sudah nggak ada, yang menjamin dia, yang membacking dia udah nggak ada, kadang di usia 40 lebih, ia baru merasakan dan bahkan baru mulai dari titik nol. Kalau Rasulullah memang digembleng dari kecil, tapi titik nol terberat Rasulullah ya ketika di usia 40. Saat beliau diangkat menjadi seorang Rasul, itu mulai titik nol yang terberat dirasakan. Kita pun mungkin juga pernah merasakan, entah di usia berapa kita berada di titik nol itu. Ya kita bersyukur alhamdulillah ketika kita mengalami kegagalan, berada di titik nol itu saat usia kita masih muda, sehingga energi masih fit,
otak untuk berpikir masih fresh. Tetapi jangan sampai berputus asa ketika menerima kegagalan justru di usia yang sudah tidak muda lagi. Saya kalau melihat kisah perjalanan presiden kita saat ini, beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden, mengalami gagal. Tapi beliau ketika gagal mungkin seperti seakan berada di titik nol, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Sampai kesekian kali kegagalan, barulah beliau memperoleh kehasilan. Dan itu juga mungkin bisa dirasakan oleh siapapun pemirsa Zenpo TV. Dari perjuangannya dari sisi manapun itu insya Allah bukan insya Allah ya, setiap orang hampir mungkin bisa berada di titik nol. Kemudian ketika berada di titik nol itu segeralah untuk bangkit, karena ada satu ayat yang ini menjadi motivasi kita bersama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya memakai lafadz inna, taukid kalau dalam bahasa kita ini sesuatu yang pasti. Allah tidak merubah kondisi nasib satu kaum, seseorang, sehingga orang itu berikhtiar untuk merubah dirinya sendiri. Ketika dia gagal, kok dia tidak segera bangkit, tidak segera move on untuk merubah yang menjadi lebih baik, selamanya dia akan berada di seperti itu. Karena Allah sudah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi kita sehingga kita berikhtiar untuk merubah diri kita sendiri. Kadang ada orang yang putus asa, orang yang frustasi dengan seringnya ia mengalami kegagalan. Sebetulnya seharusnya kegagalan yang ia alami itu menjadi pelajaran buat dia untuk memperoleh keberhasilan di masa yang akan datang. Sebagai seorang muslim kita berkaca pada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah itu dalam dakwahnya ada yang langsung berhasil, ada yang tertunda, bahkan ada yang sampai akhir hayatnya belum berhasil. Rasulullah itu sangat mengharap sang paman untuk masuk Islam, Abu Thalib. Ya paman, ya besan, yang ngasuh saat beliau mulai dari usia 12 tahun. Tapi apa hendak dikata, Allah berkehendak lain. Sampai wafatnya Abu Thalib belum dalam keadaan iman. Tapi Rasulullah apakah patah semangat? Enggak. Sampai titik akhir Abu Thalib wafat, Rasulullah tetap berdoa. Atau dalam bahasa kita kan begini, ya Allah ini paman saya, ini yang membantu perjuangan saya, sekaligus ini besan saya, kedekatan emosional yang luar biasa. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, dia wafat dalam keadaan iman, sampai akhirnya ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Artinya Rasulullah nggak pernah patah semangat dalam perjuangannya. Ini titik atau benang merah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita pasti pernah berada di titik nol, tapi jangan berlama-lama ada di situ. Segera move on, segera bangkit. Kita persiapkan ilmunya, kita persiapkan kesabarannya atau keuletannya, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, atau dalam satu ungkapan, man jadda wajada. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan menemukan jalannya. Orang yang berikhtiar pasti akan menemukan hasilnya. Kalau sering kita dengar hasil tidak mengkhianati usaha. Artinya usaha yang kita lakukan pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang harus kita pegang tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini untuk menyemangati kita agar kita bisa berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Begitu Mas Arif, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan terkait dengan ini ketika berada di titik nol tadi Pak Ustadz, ketika kita berada di posisi yang paling bawah ini kan pikirannya itu kalut ya Pak Ustadz, kadang merasanya susah banget. Itu untuk bisa bangkit itu kan cukup susah. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Baik Mas Arif. Ini mungkin hampir pernah kita yang mengalami keadaan yang seperti ini, berada di titik nol ketika sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan dengan maksimal, kita usahakan dengan maksimal, mungkin doa juga udah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ketika berada di titik ini, segeralah
kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita mengharapkan di satu titik itu, mungkin Allah akan mengalihkan kita berada di titik lain. Tapi tadi jangan lama-lama berada di titik nol itu, segera bangkit. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Seumpama misalnya, mungkin ini sering saya sampaikan, ketika ada seorang yang ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif, itu kan sudah ikhtiarnya maksimal, doanya juga saya yakin sudah maksimal, tapi ternyata ia gagal. Bisa jadi ia berada di titik nol ketika mungkin ikhtiar yang dia lakukan sampai melebihi batas kemampuan yang ia punya, mungkin dari sisi materi dan lain sebagainya. Yakin saat itu kondisi orang itu lagi kalut, lemah, berada benar-benar di titik nadir, maka saat itulah segera freshkan otak kita dengan mengingat Allah. Bersyukur kalau kita dekat dengan orang-orang yang bisa membantu kita kembali ke Allah. Atau kita harus meyakinkan dalam diri kita, mungkin Allah menghendaki kita pindah jalur, berada di titik lain, berada di area yang lain yang mungkin kita dipersiapkan oleh Allah menjadi lebih baik daripada yang ada di situ. Asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan, tapi ternyata itu baik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik justru malah ternyata menjerumuskan kita. Memang untuk kembali ke ini lagi-lagi kita butuh teman. Makanya di kita itu ada istilahnya takziah. Takziah itu bukan hanya untuk sebetulnya untuk orang yang meninggal ya. Mengucapkan atau berbelasungkawa kan bukan hanya untuk orang meninggal. Ketika teman kita mengalami kegagalan, berada di titik nadir, titik nol tadi itu, kita butuh mensemangati dia. Jangan sampai kegagalannya membuat dia menjadi kufur, jauh dari Allah, justru kadang menyalahkan ketentuan Allah dan lain sebagainya. Jadi kita butuh teman untuk segera kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah dengan berkeyakinan bahwa la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, ini kalau misalkan dalam hal kehidupan keagamaan, Pak Ustadz, kalau misalkan orang-orang yang mungkin memiliki masa lalu yang maksiatnya sudah terlalu banyak. Kadang ketika untuk bisa ingin kembali itu merasa bahwasanya tidak pantas dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Pak Ustadz? Iya, iya. Ini memang sering menghinggapi ya. Ketika ada orang diajak, ini enggak, saya masih kotor dan lain sebagainya. Kita baca sejarah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada kisah seorang yang mungkin pembunuh bayaran ya, membunuh 99 orang. Ketika ia bertanya kepada orang yang kurang bijak, akhirnya yang ditanya itu malah menjawab, dosamu terlalu gede, terlalu besar, tidak bisa dimaafkan. Akhirnya dia malah tambah putus asa, orang itu dibunuh sekalian. Tapi ketika berjumpa dengan orang-orang yang bijak, akhirnya dia bisa kembali menghadap Allah dengan baik, bisa kembali ke jalan Allah dengan baik. Ya, kita butuh kalau kita misalnya yang mengalami itu, kita butuh orang lain, dan kita ketika punya teman yang seperti itu, kita butuh kebijaksanaan yang luar biasa. Mohon maaf, saya pernah ditanya seseorang yang punya tato di hampir seluruh badan. Dia bilang, Pak, ketika saya ingin bertaubat, Allah masih mengampuni. Allah Maha Pengampun. Allah masih menerima taubat seseorang selama rohnya belum hanya tinggal di tenggorokan. Tato saya gimana, Pak? Enggak apa-apa. Katanya wudhu nggak sah, sah, tapi jangan nambah tatonya, maksudnya sah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tahu. Mungkin orang itu masa lalunya memang sama sekali nggak ingat ajaran Allah, tapi di masa tertentu dia ingat kembali kepada Allah. Kita orang-orang yang di sekitarnya harus mensupport dia, jangan melemahkan semangatnya untuk bertaubat menghadap Allah. Dia mau kembali bertobat itu sudah anugerah luar biasa. Jangan sampai niat baiknya kita lemahkan dengan menakut-nakuti. Misalnya tadi tatomu tidak bisa dihapus, itu tidak bisa sah wudunya dan lain sebagainya. Jangan. Silahkan contoh seperti itu, tapi dikasih warning, jangan ditambah lagi, udah cukup segitu aja. Allah Maha Pengampun. Allah tetap mengampuni kesalahan seorang hamba malam yughorgir, selama roh itu belum hanya tinggal di tenggorokan. Allah
Innallaha tawwabur rahim. Zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha penyayang. Wallahu a'lam Bisawab. Intinya kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.